kita akan coba menguak apakah memang gitu ya rendahnya angka perceraian di India ini murni karena medos cinta ataupun keharmonisan atau ada faktor-faktor yang lainnya. Apakah Mas Agus sekarang ada perubahan tren di India terkait perceraian ini? Halo Merdos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merdos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Bagi Merdos yang sedang terbujur sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Bagi yang sedang ada ujian ataupun masalah, semoga diberikan jalan keluar, jangan putus asa. Dan bagi para pejuang nafkah, semangat. Semoga dilancarkan urusannya dan diluaskan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Merdos, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas terkait suatu isu yang saat ini memang cukup relevan di Indonesia, apalagi angkanya juga sangat tinggi di Indonesia. Sedangkan satu sisi konon katanya ya di India itu berkebalikan. Yaitu terkait apa Merdos? Yaitu terkait tingginya angka perceraian di Indonesia dan rendahnya Merdos ya. Katanya sih ya, angka perceraian di India. Kita ingin coba bahas, Merdos, kenapa hal itu bisa terjadi, apa rahasia di balik itu. Tanpa panjang lebar, yuk ikuti video saya berikut. Sebelum kita masuk terkait apa sih rahasia rendahnya angka perceraian yang ada di India, Merdos, saya ingin coba menyampaikan ya, Merdos ya, beberapa fakta-fakta, data-data yang saya rangkum yang mana ini bisa merefleksikan betapa rendahnya angka perceraian yang ada di India, Merdos. Ini yang pertama, pada tahun 2018 berdasarkan survei dari National Crime Record Bureau ataupun Biro Pencatatan Kriminal Nasional India, itu dicatat bahwasannya angka rata-rata perceraian di India itu di angka sekitar 1% saja, Merdos ya. Dan Merdos, di India berdasarkan data yang lainnya lagi, Merdos, itu diestimasikan dari 1000 pernikahan hanya 13 saja yang berakhir dengan yang namanya perceraian, Merdos. Sedangkan kalau kita lihat data angka perceraian yang ada di Indonesia saja, Merdos ya, ini saya coba hitung-hitung gitu ya, dari 1000 pernikahan di Indonesia kira-kira berapa perceraian yang terjadi. Nah ini saya coba tanya ke salah satu AI gitu ya, ini berdasarkan data tahun 2023 di Indonesia, Merdos, itu terdapat 1,57 juta gitu ya pernikahan. Nah, dalam tahun yang sama juga terjadi perceraian sebesar 463.654, Merdos. Nah, untuk mengetahui berapa banyak perceraian dari 1000 pernikahan ini, dari AI ini menggunakan beberapa rumus dan ditemukanlah, Merdos, bahwasannya dari 1000 ya pernikahan yang ada di Indonesia di tahun 2023 itu terdapatlah 295, Merdos, itu berakhir dengan perceraian. Ini hampir bisa dikatakan dari 100%, 30%-nya, Merdos, berakhir dengan perceraian, Merdos. Dan entah ini benar atau tidak gitu ya, tapi kalau kita lihat mungkin orang-orang di sekitar kita, bahkan beberapa public figure, tidak perlu saya sebutkan yang sekarang sedang rame mungkin, Merdos ya, dan tentu saja kadang itu mengejutkan gitu ya. Nah ini sudah menjadi refleksi bagaimana kehidupan masyarakat kita di Indonesia, Merdos. Namun sebaliknya di India, Merdos ya, dari 1000 hanya 13 yang bercerai, di Indonesia dari 1295 yang bercerai, kan itu jarak yang bisa dikatakan sangat jauh, Merdos. Nah, sekarang kita akan coba menguak apakah memang gitu ya rendahnya angka perceraian di India ini murni karena, Merdos, cinta ataupun keharmonisan atau ada faktor-faktor yang lainnya, Merdos. Oke, selamat menyimak video ini lebih lanjut. Oke, Merdos, setelah saya melakukan beberapa survei gitu ya, akhirnya saya mendapatkan beberapa poin-poin yang semoga saja ini bisa secara komprehensif ya menggambarkan kenapa angka perceraian di India itu rendah ya. Jadi di sini banyak sekali faktor yang bermain, mulai dari budaya, sosial, ekonomi hingga hukum, Merdos. Oke, kita mulai bahas yang poin pertama, yaitu faktor budaya dan sosial.
Ternyata Medos, nilai-nilai tradisional yang ada di India ini mampu gitu ya menekan angka perceraian yang ada di India. Kenapa bisa? Jadi masyarakat India itu sangat menghargai sekali lembaga perkawinan Medos, ya. Dan perkawinan itu Medos seringkali dipandang sebagai komitmen yang sangat sakral dan seumur hidup Medos. Jadi nggak ada tuh ceritanya di India nikah gitu ya ataupun kawin ke depan itu berpikir pengen kawin lagi gitu ya, ataupun second marriage atau third marriage gitu ya. Nggak ada, ini sudah sekali dan seumur hidup. Jadi benar-benar di situ dianggap sakral Medos. Nah, selain itu, selain Medos, nilai-nilai tradisional juga ada di sini Medos, yaitu tekanan dari keluarga Medos. Ingat Medos ya, keluarga itu memainkan peran sangat penting dalam keputusan perkawinan seseorang yang ada di India Medos. Kenapa bisa? Ada tekanan yang cukup besar dari keluarga untuk mempertahankan perkawinan. Kok bisa? Ya, jadi keputusan untuk bercerai seringkali melibatkan tidak hanya pasangannya saja, suami istri saja, tetapi juga keluarga besar mereka. Kenapa, Medos? Karena di sini Medos ya, sistem keluarga bersama ataupun joint family system ya, yang mana merupakan sistem tradisional yang ada di India, ini menyediakan ya jaringan pendukung yang dapat membantu menyelesaikan konflik perkawinan dan mencegah perceraian. Nah, entah mencegah perceraiannya ini secara terpaksa ataupun tidak terpaksa, ini kita nggak tahu ya. Tetapi memang tekanan keluarga di sini sangat besar. Jadi lu bercerai gitu ya, Anda bercerai bukan urusan Anda saja, tetapi urusan keluarga, dua keluarga besar Medos. Jadi memainkan peran yang sangat penting ya untuk menekan angka yang namanya perceraian. Yang selanjutnya Medos masih dalam aspek sosial dan budaya, yaitu terkait stigma negatif Medos. Ada stigma sosial tentu saja yang negatif yang melekat ya pada perceraian Medos. Jadi hal ini biasanya terutama akan melekat kepada perempuan Medos yang ada di India. Jadi kalau terjadi perceraian, yang menjadi biasanya pandangan negatif bagi masyarakat adalah perempuan. Dan individu yang bercerai itu mungkin akan menghadapi penghakiman dan juga diskriminasi dari komunitas mereka. Jadi sanksi sosialnya cukup berat Medos, dan dalam perceraian seringkali dianggap hal yang tabu dalam masyarakat India Medos. Dan individu yang ingin bercerai sekali lagi Medos akan menghadapi kemungkinan nanti pengucilan secara sosial Medos. Nah, faktor lain yang masih dalam aspek sosial budaya di India yang menekan di situ rendahnya angka perceraian yang ada di India Medos, yaitu perjodohan itu sendiri Medos. Jadi ketika ya menikah ataupun kawin gitu ya antara dua pasangan keluarga India ini biasanya terjadi perjodohan ataupun arranged marriage, bukan love marriage. Apa perbedaannya? Kalau perjodohan otomatis ya orang tua yang menentukan, bukan si pasangannya gitu ya. Tapi kalau love marriage kan seperti layaknya di Indonesia, pasangannya langsung ya, si cewek atau si cowoknya langsung yang menentukan siapa yang dia cintai, siapa yang dia nikahi gitu. Jadi banyak perkawinan di India ini yang memang diatur oleh keluarga. Saya katakan sekitar 95-98% Medos. Dan perkawinan ini seringkali dipandang sebagai aliansi antara keluarga, bukan hanya antara individu dari pasangan tersebut Medos, sehingga membuat perceraian itu lebih rumit gitu. Makanya tadi sebelumnya ya, kalau Anda ingin bercerai, ini urusan keluarga besar juga, nggak bisa main cerai-cerai aja gitu. Jadi makanya di sini keluarga besar akan bermain peran yang sangat penting Medos. Jadi ada penekanan yang kuat pada komitmen terhadap perkawinan daripada kebahagiaan individu ataupun pasangan itu sendiri. Jadi kemungkinan terburuknya bisa saja nggak bercerai, tetapi Medos kebahagiaan ya yang terjadi di individu suami istri tersebut bisa jadi hilang gitu. Mereka hanya menjadikan itu ya mungkin formalitas semata di atas kertas gitu sebagai pasangan suami istri Medos. Kedua, yaitu Medos faktor ekonomi ya. Yaitu adalah di sini ketergantungan finansial. Ketergantungan ekonomi terutama perempuan terhadap laki-laki gitu ya, khususnya di sini suaminya merupakan penghalang yang signifikan. Sekali lagi ini kita kaitkan lagi dengan budaya patriarki ya, di mana laki-laki memainkan peran yang sangat penting di masyarakat India Medos, sedangkan perempuan memiliki posisi yang lebih inferior ya, laki-laki lebih superior, sehingga peranan dalam mencari nafkah bisa dikatakan 90% itu tanggung jawabnya ada laki. Perempuan benar-benar Medos mengabdikan dirinya di rumah gitu ya, sebagai ibu rumah tangga, sehingga memang inilah yang menghalangi mereka untuk gitu ya bercerai karena ketergantungan ekonomi dengan pasangan mereka ataupun suami mereka. Banyak wanita mungkin tidak memiliki kemandirian finansial Medos atau peluang kerja, sehingga ini juga sulit untuk menghidupi dirinya pasca perceraian. Jadi mikir-mikir, kalau aku bercerai nanti
di mana ya rezekiku ya ataupun uangku gitu ya, karena sebelumnya dapatnya dari suami Medos. Dan juga Medos di sini ya dari aspek tunjangan ataupun dukungan anak Medos ya, dukungan untuk tumbuh kembang anak ya, perjuangan hukum untuk tunjangan dan dukungan ya untuk anak pasca bercerai ini bisa berlangsung lama proses hukumnya dan kadang tidak pasti, sehingga menambah keraguan Medos bagi si perempuan ini misalnya gitu ya, si istri ini untuk Medos melakukan yang namanya perceraian Medos ya. Dan di sini juga Medos ya akan berkaitan dengan faktor ketiga, yaitu faktor hukum Medos. Jadi ya dari beberapa literatur yang saya dapat, proses hukum untuk perceraian di India ini saya pikir lebih rumit daripada di Indonesia Medos ya. Proses hukum ya untuk memperoleh perceraian di India ini Medos rumit, memakan waktu dan menguras emosi ya. Katanya seperti itu. Dan sistem peradilan yang begitu bisa dikatakan cukup lambat ya, sistem ini ya yang akhirnya kadang memakan waktu bertahun-tahun untuk proses perceraian itu bisa diselesaikan Medos. Jadi nggak mudah gitu. Apalagi di situ ada hukum agama ya, di mana memang komunitas agama yang berbeda di India itu mengikuti hukum agama yang berbeda-beda terkait pernikahan dan juga perceraian. Katakanlah ya, hukum Hindu, ada hukum Islam ya, hukum Kristen itu memiliki prosedur dan juga dasar perceraian yang berbeda ya, yang dapat mempersulit ya juga proses ya dari aspek proses yang ada ataupun aturan yang ada di agama Medos. Nah, selain itu juga dari aspek hukum Medos kurangnya kesadaran dan juga dukungan ya untuk perceraian itu sendiri. Kesadaran di sini seringkali Medos adanya kurangnya kesadaran tentang hak dan juga prosedur gitu ya terkait hukum perceraian yang ada di India bagi perempuan khususnya di sini. Ya, layanan konseling ini Medos tersedia gitu ya, dan itu biasanya digunakan sebagai mediasi gitu ya agar mereka bisa bertahan gitu ya dari namanya perceraian. Nah, ini juga membantu gitu ya proses ya tidak terjadinya di situ perceraian gitu ya dalam memecahkan permasalahan keluarga yang ada. Oke, kita masuk ke poin yang kelima Medos, yaitu sekali lagi nih peran secara gender ataupun status gender Medos ya. Maksudnya apa? Jadi sekali lagi Medos ya, budaya patriarki. Jadi norma-norma patriarki ini Medos ya dapat memberikan tekanan kepada perempuan untuk menyesuaikan diri dengan peran tradisional dan juga menanggung masalah perkawinan daripada mencari perceraian Medos. Jadi saking superiornya posisi laki-laki daripada perempuan di India itu sampai-sampai ada perempuan yang tetap bertahan walaupun Medos mungkin ya mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu. Jadi mereka siap untuk menanggung masalah perkawinan ini daripada ya mencari yang namanya perceraian, karena sudah menganggap dirinya mungkin ya aku tidak bisa lah melawan yang namanya kekuatan dari yang namanya laki-laki gitu ya, ataupun dominasi dari laki-laki ya, khususnya di sini suaminya yang mungkin berbuat tidak baik kepada dia. Akhirnya dia ya udahlah biarin aja dah berjalan lah seperti ini aku jalani ya masalah ini. Nah, selain itu juga peran perempuan ya secara tradisional kan ya mengharuskan perempuan untuk memprioritaskan keharmonisan keluarga dan perkawinan di atas kebahagiaan pribadi Medos, sehingga menghambat juga perceraian. Jadi dalam pikiran perempuan India itu adalah apa? Aku harus memprioritaskan keharmonisan keluarga ya, dan juga kebahagiaan perkawinan ini Medos daripada kebahagiaan diriku. Jadi mau terzolimi seperti apa, mau dikasarin seperti apa, mereka tetap bertahan gitu. Sehingga ini juga yang menghambat terjadinya perceraian gitu ya, karena sudut pandang gitu ya dari aspek dominasi laki-laki ataupun sistem patriarki yang ada di India Medos. Oke, kita masuk ke poin yang keenam Medos, yaitu faktor anak-anak ya. Sekali lagi Medos ya, dampak pada anak-anak ya dalam perceraian ini menjadi kekhawatiran gitu ya tentang ya dampak perceraian ya pada saat itu terjadi Medos. Dan ini yang seringkali juga menghalangi pasangan untuk berpisah ya. Mereka tidak ingin anak mereka kehilangan orang tuanya dan kehilangan mungkin kebahagiaannya, ingin tetap lengkap, sehingga ini juga membatasi gitu ya untuk terjadinya perceraian Medos. Nah, kita masuk ke poin ketujuh ya. Pengaruh komunitas dan juga agama. Jadi tekanan komunitas sekitar gitu ya, itu juga memainkan peran yang sangat penting terhadap individu Medos. Dan seringkali ada tekanan komunitas yang kuat untuk menghindari perceraian. Jadi masyarakat di sekitar, keluarga di sekitar gitu ya, itu benar-benar menekankan jangan bercerai, jangan bercerai, jangan bercerai. Jadi ada penekanan itu Medos. Dan juga di keyakinan agama di sini ya, itu menekankan kekekalan pernikahan Medos ya. Dan mungkin di sini lebih dominan adalah Hindu Medos ya, dan melihatnya sebagai ikatan suci yang tidak boleh putus gitu ya. Termasuk juga sebenarnya dalam Islam, tapi memang di dalam Islam kan ya ada gitu yang memberikan hukum di situ sunnah ataupun bahkan wajib untuk melakukan yang namanya perceraian kalau sudah ditemukan di situ yang namanya kezaliman gitu ya yang dilakukan oleh suami Medos. Dan ya Medos ya, secara keseluruhan ya, kalau
kita lihat ya, faktor-faktor inilah yang menciptakan lingkungan di India ini begitu rendahnya angka perceraian, Medos ya, sehingga seringkali dipandang sebagai pilihan yang sangat paling terakhir, sehingga menyebabkan angka perceraian rendah di India. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Mas Agus sekarang ada perubahan tren di India terkait perceraian ini? Yuk, simak terus video ini. Melihat Medos kemajuan teknologi saat ini, zaman dan peran wanita yang semakin meningkat di era modern saat ini, Medos, tidak bisa dielakkan dari beberapa penelitian yang saya dapat gitu ya, itu terjadi perubahan, Medos, dalam pola perceraian yang ada di India. Dan meskipun ada faktor-faktor ini ya, perlu dicatat juga, Medos ya, bahwa tingkat perceraian di India ini, Medos ya, perlahan demi perlahan meningkat seiring perubahan ya yang ada, yang tadi sudah saya sebutkan, termasuk di sini sikap dan juga semakin banyak perempuan yang sudah ya menjadi mandiri secara finansial, Medos ya, secara ekonomi. Jadi mereka tidak sangat tergantung gitu ya dengan laki-laki lagi, Medos, sebagaimana yang tadi yang saya sebutkan sebagai faktor yang menghambat, Medos. Dan juga, Medos ya, perlu juga disebutkan bahwa meskipun tingkat perceraian di India itu rendah, Medos ya, jumlah orang yang berpisah hampir 3 kali lipat dari jumlah orang yang bercerai ya, yang menunjukkan bahwasannya meskipun mereka pasangan, mungkin mereka tidak bercerai secara hukum, tetapi mereka memang hidup terpisah. Jadi itu angkanya meningkat gitu, mereka tidak bercerai tetapi mereka berpisah, dan ini jumlahnya 3 kali lipat, Medos. Dan tingkat perceraian yang kurang dari 1% dari populasi yang menikah, dan dari 1000 pernikahan hanya 13 saja tadi yang saya sebutkan yang berakhir dengan perceraian. Namun angka-angka ini, Medos, tidak sepenuhnya mewakili kenyataan karena kurangnya ya pelaporan yang disebabkan oleh stigma yang melekat pada yang namanya perceraian itu sendiri. Jadi bisa jadi underreport gitu ya terkait angka perceraian yang ada di India, Medos. Dan menurut, ya ini saya sampaikan beberapa data, menurut sensus 2011 gitu ya, telah terjadi, Medos, peningkatan 39% jumlah perceraian di India selama dekade sebelumnya, Medos. Dan dari data yang lainnya, jumlah perceraian di Mumbai, ini kota besar ya, Medos ya, ini telah meningkat sebesar 100% dalam 20 tahun terakhir. Ya, dan dalam 20 tahun terakhir juga, Medos ya, India telah mengalami peningkatan 350% angka perceraian, Medos. Dan 70-75% ya permohonan perceraian di India itu diajukan oleh perempuan. Jadi angkanya tuh kebanyakan perempuan yang minta cerai, Medos, daripada laki-laki. Dan di antara ya negara bagian besar di India, Kerala ya itu memiliki tingkat perceraian kasar tertinggi, yaitu 0,64 per 1000 penduduknya, Medos. Kenapa Kerala tinggi? Kalau saya lihat karena memang tingkat melek hurufnya memang ini adalah negara bagian paling tinggi di India, Medos ya, di angka 90%, Medos ya, daripada negara-negara bagian lain, sehingga semakin tinggi pendidikan juga memungkinkan semakin melek terhadap pengetahuan, kesadaran ya terhadap hukum ya, sehingga dapat melakukan isu perceraian secara mandiri. Dan di Kerala, wanita mengajukan 80% Medos perceraian menurut laporan pada tahun 2019. Dan di kota saya sendiri di Delhi, Medos, menunjukkan juga jumlah perceraian itu, Medos ya, di Delhi di sini tertinggi di antara wilayah lainnya, Medos ya, yaitu sekitar 0,36% dari 1000 penduduknya, Medos ya. Menurut sensus 2011 ya, negara bagian Gujarat itu juga mencatat peningkatan perceraian sebanyak 19% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan sekitar 68% ya wanita India yang bercerai merupakan dari angkatan kerja, alias mereka wanita karir ataupun wanita bekerja. Jadi hampir 70% yang bercerai itu adalah mereka yang memiliki kemandirian secara finansial dan sudah bekerja, Medos. Dan tingkat perceraian di perkotaan India itu sangat paling tinggi pasti daripada daerah perdesaan, itu 0,79 per 1000 penduduknya, Medos. Sedangkan di daerah perdesaan yang tentu saja nilai-nilai tradisional masih dipegang, itu angka perceraiannya 0,09 per 1000 penduduknya, Medos ya. Jadi sangat rendah, Medos. Dan dalam survei yang dilakukan oleh Economic Times ya, 22% orang ya mengajukan gugat cerai, Medos, itu mereka
memiliki masalah ya pernikahan dalam 1 tahun pertamanya. Jadi tahun pertama pernikahan itu sangat vital gitu ya, sangat sering terjadi yang namanya perceraian. Dan di antara penduduk perkotaan 30% Merdos dari penduduk yang menikah menganggap perceraian sebagai pilihan karena konflik yang berulang dari pasangan mereka gitu ya. Jadi konflik-konflik yang berulang di daerah perkotaan antara pasangan suami istri itu menjadikan itu terjadi yang namanya perceraian. Dan ingat nih Merdos ya, lebih dari 81% wanita yang bercerai ataupun berpisah di India tidak akan menikah lagi. Mereka menyampaikan seperti itu. Jadi yang berharap gitu ya akan mendapatkan misalnya janda India gitu ya, karena memang mungkin entah karena trauma ya tidak ingin terjadi lagi hal-hal seperti itu, akhirnya mereka lebih memilih sendiri. Apalagi kalau mereka sudah berkarir, mereka akan fokus terhadap karir mereka Merdos. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah faktor finansial ya, ekonomi ataupun pendidikan ya seperti melek huruf khususnya bagi perempuan itu memainkan peran yang sangat penting ya terkait angka perceraian yang ada di India. Di Indonesia kita tahu banyak perempuan yang sudah bekerja, mandiri secara finansial, ya, memiliki pendidikan yang bagus sehingga mereka memiliki kesadaran dan juga melek huruf, ya, dan melek secara hukum ya untuk melakukan yang namanya perceraian. Apalagi sekarang mudah Merdos melakukan perceraian. Orang yang misalnya di luar negeri bisa memberikan kuasa gitu ya kepada pengacaranya untuk mengajukan perceraian, ya. Dan itu bisa diproses dalam waktu kurang dari setahun Merdos. Rata-rata mungkin 6-7 bulan itu bisa dilakukan dengan biaya juga mungkin ya sekitar 10-15 juta gitu Merdos ya, sampai 20 juta bahkan kurang daripada itu, dan prosesnya cepat. Mungkin Merdos kalau lihat ke pengadilan agama akan banyak sekali menemukan khususnya di daerah Jawa Barat dan juga Jawa Timur, waduh di daerah provinsi saya itu angka perceraiannya cukup tinggi Merdos. Dan kita doakan semoga ya Merdos yang sudah menikah dilanggengkan ya keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, dan kita harus sadari pahami bahwasanya pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama, dan apapun kekurangan dari pasangan itu kita berusaha untuk saling melengkapi Merdos. Kalau ada salah tentu saja kita bertaubat gitu ya atas kesalahan kita dan mencoba menjadi yang lebih baik lagi. Oke Merdos, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar dari faktor-faktor tersebut. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada usulan tema juga sih saya sampaikan di kolom komentar. Buat Sukriya Firmanenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Teguh Sofia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah Merdos. Allah Hafiz.